Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi di pembelajaran geografi ya. Nah, tidak luput dari kata-kata doa untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kesehatan ya. Karena memang sehat ini dalam kondisi sekarang ini sangat penting ya. Dengan sehat kita bisa mengikuti ataupun bisa melaksanakan kegiatan kita ya. Baik, ini materi adalah materi kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang teori terbentuknya jagat raya dan juga tata surya. Nah, saat ini kita akan belajar tentang materi rotasi dan revolusi bumi ya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah tentang memahami dinamika planet bumi, rotasi dan revolusi ya. Jadi kalian harus paham tentang apa itu rotasi dan apa itu revolusi. Baik, fenomena rotasi bumi ini sudah kita rasakan ya. Terjadinya siang dan malam itu adalah salah satu fenomena yang paling sering kita rasakan ya. Fenomena terjadinya siang dan malam, kemudian kenapa kalau siang itu terang, kenapa malam itu gelap ya, itu sebenarnya adalah fenomena rotasi bumi. Peredaran bumi mengelilingi sumbunya atau porosnya dari arah barat ke timur disebut dengan rotasi bumi. Lama proses peredarannya itu disebut dengan kala rotasi, yaitu selama 23 jam 56 menit 4 detik, atau bisa kita genapkan yaitu 24 jam. Kala rotasi ini dikenal dengan 1 hari. Nah, kita langsung saja ya ke materi intinya. Nah, diulangi lagi bahwa rotasi bumi adalah perputaran bumi pada sumbunya atau pada porosnya. Bumi berputar dari arah barat ke timur. Dalam 1 kali rotasi, waktu yang dibutuhkan adalah 23 jam 56 menit 4 detik ya. Namun kita lebih sering membulatkan waktu tersebut menjadi 24 jam. Oke ya, lanjut. Nah, tentunya dari fenomena rotasi ini punya dampak ya. Nah, yang pertama yang paling kita sering rasakan hampir tiap harinya adalah terjadinya siang dan malam. Rotasi bumi ini mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Hal ini terjadi karena ada 2 bagian bumi yang sebagian menghadap matahari dan sebagian lagi membelakangi matahari. Bagian yang menghadap matahari mengalami waktu siang dan bagian yang membelakangi matahari mengalami waktu malam. Makanya ketika siang terang ya, ketika malam gelap. Kemudian yang kedua, gerak semu harian matahari. Ini juga dampak dari rotasi bumi. Nah, pasti kalian berpikir kalau matahari itu bergerak mengelilingi bumi. Nah, sebenarnya bumi yang mengelilingi matahari. Matahari menjadi pusat tata surya yang dikelilingi oleh planet-planet di dalam orbitnya termasuk bumi. Peristiwa itu disebut dengan gerak semu harian matahari. Pergerakan semu harian matahari disebabkan oleh rotasi bumi yang membuat matahari seolah-olah mengelilingi bumi. Kemudian yang ketiga, perbedaan waktu. Nah, rotasi bumi juga mempengaruhi pada perbedaan waktu di bagian-bagian bumi. Terdapat 24 daerah waktu yang ada di bumi. Pusat waktu berada di kota Greenwich ya, di Inggris, yang terletak pada bujur 0 derajat. Setiap selisih bujur yaitu 15 derajat. Perbedaan waktu mengalami selisih 1 jam. Bagian bumi di sebelah timur Greenwich mengalami waktu yang lebih cepat dari Greenwich. Sedangkan bagian bumi di sebelah barat Greenwich mengalami waktu yang lebih lambat. Kemudian yang keempat, pembelokan arah angin. Nah, ini juga dampak daripada rotasi bumi. Angin mengakibatkan terjadinya arus laut ya, atau bisa dikenal dengan pergerakan arah arus laut ya. Pada belahan bumi selatan, arah arus laut berbelok searah perputaran jarum jam. Pada belahan bumi bagian utara, arah arus laut berbelok berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Gerakan pembelokan arah angin dan pembelokan arus laut disebut sebagai efek Coriolis. Dan yang kelima, terjadinya pemampatan pada kutub bumi. Nah, karena bumi berputar pada porosnya, maka bagian ekuator berputar lebih cepat bila dibandingkan dengan bagian kutub. Hal ini menyebabkan pada bagian kutub memampat, sedangkan bagian ekuator menonjol. Oke, berikutnya kita ke revolusi bumi. Apa sih revolusi bumi? Ya. Nah, revolusi bumi itu adalah
Peristiwa bergeraknya bumi mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali revolusi disebut sebagai kala revolusi. Kala revolusi bumi adalah 365,4 hari atau disebut 1 tahun ya. Lintasan revolusi bumi berbentuk elips, jadi selama 1 tahun bumi berputar mengelilingi matahari sambil berotasi ya. Nah, tentunya dari revolusi bumi ini punya dampak juga ya. Yang pertama, perbedaan lama waktu siang dan malam. Nah, tentunya kan tiap wilayah itu punya perbedaan lama waktu siang dan malam yang berbeda-beda ya. Nah, di sini kita bisa baca ya sebenarnya misal fenomena antara tanggal 21 Maret sampai 23 September itu terdapat fenomena perbedaan waktu ya. Kemudian juga di antara 23 September sampai 21 Maret ini juga sama ya, ada perbedaan waktu yang terjadi di belahan bumi ya. Begitupun antara 21 Maret sampai 23 Desember. Kemudian adalah dampak berikutnya perubahan rasi bintang. Nah, pasti kalian sudah tahu ya tentang rasi bintang atau yang dikenal dengan istilah zodiak ya. Nah, ini adalah kumpulan bintang-bintang yang membentuk pola tertentu. Nah, rasi bintang apa yang kamu ketahui? Nah, pasti udah pada tahu ya. Biasanya rasi bintang yang paling dikenal adalah rasi bintang Scorpio, Leo, Cancer, dan juga Libra dan lain-lain gitu ya. Nah, revolusi mengakibatkan bintang-bintang ini terlihat berubah ya. Kemudian dampak berikutnya adalah perubahan musim. Ternyata revolusi bumi ini mengakibatkan di berbagai belahan bumi ini terdapat perbedaan musim. Ada musim semi, panas, gugur, musim dingin. Sedangkan negara yang ada di dekat khatulistiwa hanya 2 musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Berikutnya dampaknya adalah gerak semu tahunan matahari. Nah, pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara sekitar tanggal 22 Desember sampai 21 Juni dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan yaitu 21 Juni sampai 21 Desember ini disebut sebagai gerak semu harian matahari. Gerak revolusi bumi dengan sumbu rotasi yang miring mengakibatkan matahari seolah-olah bergeser. Nah, ini kita bisa lihat ya gambarnya. Nah, jadi itu ya. Jadi itu adalah dampak daripada revolusi bumi. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini tentang rotasi bumi dan revolusi bumi. Selamat belajar, semoga materi kali ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan tentang geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.